Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Pendahuluan. Pentingnya memahami AGHT dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang integrasi, berisi keuletan dan tanggung jawab yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konsentrasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, berfungsi sebagai kerangka analisis risiko dan peluang yang komprehensif. Dalam konteks ketahanan nasional, kerangka ini memungkinkan para pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan merespon berbagai faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kedaulatan nasional. Relevansi AGHT sangat tinggi bagi kebijakan, keamanan, dan pembangunan nasional Indonesia, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan 2 samudra dan 2 benua, serta menghadapi dinamika geopolitik regional dan global yang terus berkembang. Ancaman dalam konteks geostrategi Indonesia. Definisi ancaman adalah setiap faktor atau kondisi yang berpotensi membahayakan keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh kasus nyatanya: 1. Konflik Laut Cina Selatan. Klaim tumpang tindih atas wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna mengancam kedaulatan maritim dan sumber daya alam nasional. Yang kedua, ada terorisme internasional, yaitu jaringan terorisme lintas batas yang mengancam stabilitas, keamanan dalam negeri, dan citra Indonesia di mata dunia. Dampak potensialnya yaitu ada 3. Pertama, stabilitas politik, yaitu ketegangan diplomatik dan potensi konflik bersenjata yang melemahkan otoritas negara. Yang kedua, ada ekonomi nasional, yaitu gangguan pada jalur perdagangan, investasi asing, dan eksploitasi dalam sumber daya alam. Yang ketiga, ada kohesi sosial, yaitu polarisasi masyarakat akibat propaganda dan radikalisasi yang mengancam persatuan bangsa. Gangguan dan hambatan. Gangguan atau disturbances. Gangguan adalah tindakan atau peristiwa langsung yang menghambat fungsi normal negara dan mengancam stabilitas nasional. Yang kedua, ada aksi sabotase, perusakan infrastruktur vital seperti jaringan listrik, jalur transportasi, dan fasilitas militer oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada serangan cyber atau cyber attack, peretasan sistem informasi pemerintah, lembaga keuangan, dan infrastruktur kritis yang dapat melumpuhkan layanan publik. Yang terakhir, ada aksi provokasi, penyebaran berita hoaks dan disinformasi yang memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Hambatan atau obstacles. Hambatan adalah kondisi atau faktor struktural yang memperlambat atau menghalangi pencapaian tujuan nasional secara sistematik. Yang pertama, ada birokrasi kompleks, tumpang tindih regulasi dan prosedur administrasi yang menghambat efektivitas kebijakan keamanan dan pembangunan. Yang kedua, ada infrastruktur terbatas, ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang memperlemah konektivitas dan respons pertahanan nasional. Yang ketiga, ada keterbatasan SDM dan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan, cyber, dan pertahanan, serta alokasi anggaran yang belum optimal. Perbedaan utamanya yaitu gangguan bersifat aktif dan eksternal, sedangkan hambatan bersifat struktural dan internal. Keduanya saling memperlemah ketahanan nasional bila tidak ditangani secara terpadu. Tantangan dalam ketahanan nasional. Tantangan adalah kondisi eksternal maupun internal yang menuntut dan inovasi kebijakan secara
berkelanjutan. Berbeda dengan ancaman langsung, tantangan bersifat dinamis dan kompleks, memerlukan respons strategi jangka panjang dari seluruh elemen bangsa. Contoh nyatanya seperti perubahan geopolitik global, persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, serta dinamika ekonomi dunia yang terus bergeser akibat digitalisasi dan deglobalisasi. Tantangan perubahan iklim juga menjadi isu strategis yang mempengaruhi ketahanan pangan, energi, dan keamanan wilayah pesisir Indonesia. Dalam konteks geostrategi, tantangan mendorong transformasi nasional, memperkuat kapasitas adaptif negara, mendorong inovasi kebijakan, pertahanan, dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat. Analisis kasusnya ada 3. Yang pertama, sengketa Laut Cina Selatan, yaitu sengketa Laut Cina Selatan merupakan ancaman geopolitik nyata dalam kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Klaim sepihak oleh Tiongkok menggunakan stabilitas kawasan dan menuntut respons diplomatik serta pertahanan maritim yang tegas dari Indonesia. Yang kedua, ada serangan cyber pada infrastruktur. Serangan cyber terhadap infrastruktur kritis Indonesia termasuk sektor perbankan, energi, dan pemerintahan merupakan bentuk gangguan yang mengancam fungsi normal negara. Insiden seperti kebocoran data BPJS dan serangan ransomware menjadi contoh nyata. Yang ketiga, dampak respon kebijakan. Kedua kasus menunjukkan perlunya penguatan sistem pertahanan maritim, diplomasi aktif di forum ASEAN, serta peningkatan kapasitas keamanan cyber nasional sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional yang komprehensif. Selanjutnya ada implikasi dan rekomendasi. Yang ini ada 3. Yang pertama, ada pendekatan holistik AGHT. Diperlukan pendekatan holistik dalam menghadapi AGHT, mengintegrasi dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Perbaikan birokrasi dan infrastruktur nasional menjadi fondasi utama ketahanan dan berkelanjutan. Yang kedua, ada penguatan intelijen dan cyber. Penguatan sistem intelijen nasional dan kapasitas keamanan cyber sangat krusial. Perlindungan infrastruktur kritis dari ancaman cyber memerlukan investasi teknologi, SDM terlatih, dan regulasi yang adaptif. Diplomasi dan pertahanan maritim. Peningkatan kapasitas diplomasi aktif dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah. Kerjasama regional dan internasional perlu diperkuat guna menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama ada kerangka AGHT. AGHT merupakan kerangka analisis yang krusial dalam menghadapi dan memahami berbagai risiko geostrategi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia secara komprehensif dan struktur. Kesiapsiagaan dan inovasi kebijakan. Pentingnya kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan melalui inovasi kebijakan adaptif. Negara harus mampu merespon dinamika geopolitik global dengan strategi yang fleksibel, berbasis data intelijen dan berorientasi pada penguatan ketahanan jangka panjang. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan sinergi nasional. Ajakan kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Sinergi antara pemerintah, TNI atau Polri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional, serta secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.